Bagi puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari-hari ini kita adalah orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Secara khusus hari ini kita tahu bersama Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita. Dan kita mau sama-sama lebih dekat lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Menyembah Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan lebih lagi. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Mari buka kedua tangan kita berdoa bersama. Kami tahu Tuhan Roh-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Dan hari ini kami bersyukur kami masih bisa bersama-sama dalam persekutuan yang kudus bersama Tuhan. Kami rindu mengalami kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Kau jamah kami, Kau lawat kami lebih lagi malam hari ini. Karena kami rindu berjumpa dengan-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari bersama nyanyikan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bersama nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Dari awal katakan pujian. Kau hiasi Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin, amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan. Sekali lagi katakan, Kau hiasi Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kami alami Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangan bersama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi bersama lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau alirkan kebaikan-Mu lebih lagi bersama nyanyikan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yes. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari, semua berkat kemurahan Tuhan. Itu yang menghidupkan kami sampai hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Lebih lagi katakan, aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
saudara di rumah-rumah. Aku ada saat ini. Kami ada hanya karena kasih Tuhan yang memelihara setiap kami. Aku hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua berkat-Mu. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya. Mari katakan malam hari dengan ucapan syukur-Mu. Aku hidup hari. Kalau kami ingat kebaikan-Mu, kami terkagum Tuhan, akan kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Bersama aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lebih lagi angkat tangan kita bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, terus nikmati kebaikan Tuhan malam hari ini. Mengalir kebaikan-Mu Tuhan, kami mau hidup dalam kemurahan-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terus nikmati kebaikan Tuhan malam hari ini. Di rumah kita masing-masing Tuhan sedang mengalirkan kasih-Nya, mengalirkan kebaikan-Nya. Oh haleluya. Kami nikmati malam hari ini Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kebaikan-Mu nyata dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Kami tak dapat membalas kasih-Mu selain kami ucapkan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan, mari katakan di hadapan Tuhan malam ini, sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yes. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya.
di rumah masing-masing. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dan Kau limpahkan hidup kami, Kau penuhi hidup kami dengan kebaikan-Mu malam hari ini. Seumur hidup kami Tuhan, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih, mari Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah masing-masing katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan. Ini ucapan syukur umat-Mu Tuhan. Bahwasanya selamanya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, haleluya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih lagi bersama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Persembahkan pujian penyembahan kami malam ini untuk Tuhan Yesus yang berharga dalam hidup kami. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, I sing praises to your name. Angkat suaramu. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly we worship you. Kami sembah Kau. I sing praises to your name. Yes. Oh Lord, praises. Biarlah Engkau disenangkan malam hari ini Tuhan. Engkau dipermuliakan malam hari ini Tuhan. Kau yang terindah and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and great. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah masing-masing sambil angkat tanganmu. I sing praises, I sing praises to your name. Hadirat-Mu memenuhi rumah kami masing-masing malam ini Tuhan. I sing praises.
masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara katakan, ku ingin lebih dekat. Haleluya. Masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat. Kau bawa umat-Mu hari-hari ini semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kau bawa gereja-Mu hari-hari ini Tuhan lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih. Lebih lagi bersama, ku ingin lebih dekat, yes, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman. Haleluya. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi bersama-sama. Ku ingin lebih dekat Tuhan, ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu yang kami rindukan setiap hari Tuhan. Bawaku lebih dekat pelukan kasih-Mu. Amin. Yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi bersama-sama katakan, Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk mari panggil namanya Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud
dengan penyembahan kami Tuhan. Kami senangkan hati-Mu dengan penyembahan kami malam ini. Keinginan kami Tuhan Yesus dalam hidupku. Terus Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, Yesus ku sembah, Yesus ku sembah. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama lebih lagi. Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, sekali lagi bersama-sama, Yesus ku sembah, Yesus. Oh, Tuhan, Engkau dipermuliakan malam ini Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyenangkan-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji haleluya, oh kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi bersama perkatakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan yang ajaib. Sorakan haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang ajaib, perkasa, Kau mulia Tuhan Yesus.
Dan kami percaya Kau sudah penuhi kami malam hari dengan damai sejahtera-Mu, sukacita daripadamu Tuhan. Hadirat-Mu telah memenuhi setiap kami, bahkan seisi rumah kami sudah Kau jamah malam ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami. Bila sepanjang malam ini bahkan seumur hidup kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati keindahan hadirat-Mu Tuhan. Secara khusus malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami semua, secara khusus Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Bila pengurapan dari Tuhan turun, dan kami percaya kami semua diberkati oleh firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu berkuasa memerdekakan hidup kami malam hari ini. Dalam nama Yesus, yang siap sama-sama dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami persilakan Bapak Pendeta Kristianto untuk bawa kita dalam firman Tuhan. Shalom saudara. Ya, sebelumnya ayo mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan ketika Engkau bertahta Tuhan, pengudusan yang daripadamu Tuhan. Turun atas setiap kami, turun atas setiap anak-anak hamba-hambamu dimanapun kami berada. Turun di dalam nama Tuhan Yesus. Maka di dalam nama Tuhan Yesus ketika pengudusan itu turun, maka segala sesuatu yang tidak dapat. Sebab yang tidak kudus tidak dapat bersatu dengan yang kudus. Hanya yang dari Tuhan. Hanya yang dari Tuhan bergerak di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau bergerak di tengah-tengah kami. Cengkeram kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau bertahta Tuhan di atas semuanya Tuhan. Lawat kami Tuhan satu persatu Tuhan. Lawat kami, tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Engkau Tuhan sebagai kebenaran sejati Tuhan. Yang mewahyukan Tuhan segala sesuatu apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh hikmat wahyu pengertian turun atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang bertahta. Biar semuanya ada untuk menyenangkan hati-Mu. Anugerahkan kepada kami anugerah khusus untuk bisa meraba hati-Mu, bergerak kemanapun yang Engkau mau Tuhan. Biar semuanya Tuhan, Engkau yang disukakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Tuhan Yesus, buka mata setiap kami Tuhan, seperti Engkau membuka mata murid-murid-Mu, supaya kami bisa melihat kebenaran firman-Mu lebih nyata, lebih nyata lagi Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan, kami siap dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara, sekali lagi kehormatan buat saya untuk boleh sharing di tempat ini saudara. Hari ini adalah hari yang khusus saudara, hari yang berbeda. Terutama kita juga mengerti ini adalah peringatan di mana Tuhan Roh Kudus turun atas setiap kita saudara. Dan di dalam pertemuan selanjutnya, kalau saya pernah sampaikan bahwa kita ini adalah bait Tuhan. Kita adalah ruang pertemuan itu sendiri, saudara. Ketika kita mengerti dan kita mau, saudara, mengaktifkan api yang ada dalam hidup kita. Sebenarnya sama dengan kemah pertemuan pada waktu zaman Musa, sama dengan bait Allah pada zaman Salomo, saudara. Cuma kali ini, saudara, bahwa saudara dan sayalah bait Tuhan. Saudara dan sayalah ruang keintiman itu. Saudara dan sayalah bait Allah itu, saudara. Itu juga ditandai sama seperti pada waktu zaman kemah pertemuan di mana api Tuhan turun, saudara ya, ketika pentahbisan. Juga ketika bait Allah zaman Salomo, api Tuhan turun juga menyambar. Juga ketika saudara dan saya, kita sebagai umat Allah, kita sebagai orang Kristen, saudara, ketika pentahbisan itu terjadi, api Tuhan turun atas setiap kita. Bahkan itu nyata sekali pada zaman para rasul, api Tuhan turun di atas para murid, saudara. Cuma gini, saudara, di zaman-zaman sekarang ini, seringkali kita tidak menyadari bagaimana untuk kita bisa sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak menyadari dan tidak memahami, bahkan kita tuh pingin gitu ya.
Kita tuh pengen untuk bisa sejalan dengan seperti apa yang Tuhan mau. Bahkan banyak juga dari kita, saya percaya, melatih diri kita untuk bisa dengar suara Tuhan, untuk sensitif dengan bahasa Tuhan, dan bergerak kemanapun yang Tuhan mau. Ada hal yang menarik, saudara, ketika kita mau, saudara, berjalan lebih dalam, dan ternyata kita berjalan mau selangkah lebih dalam ke Tuhan. Tuhan pun istilahnya mau 1000 langkah untuk menyambut kita, saudara. Ya, itu sekali lagi, saudara, inisiatif dan bagaimana apa yang kita mau usahakan itu dilihat Tuhan. Ya, saudara ya. Sebelumnya mari kita pahami peran Roh Kudus di dalam hidup kita itu seperti apa. Bagaimana sebenarnya betapa pentingnya Tuhan Roh Kudus itu bertahta dalam hidup kita. Betapa pentingnya untuk Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita dan kita bergaul dengan Tuhan Roh Kudus, saudara. Ketika saudara memahami hal ini, saudara, kita akan mengerti. Oh, kayak gini ya. Kalau misalnya sejalan dengan Tuhan itu, seirama dengan Tuhan itu, bahwa semuanya luar biasa. Yuk, mari kita buka firman Tuhan, saudara. Kita buka di dalam Roma 8 dulu, saudara. Roma 8 ayatnya yang ke-9 sampai 14, saudara. Roma 8 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Saya akan bacakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nanti saudara mungkin bisa tandai di tempat Anda masing-masing, di Alkitab Anda masing-masing. Kita akan kupas lebih jauh tentang ini semua. Betapa pentingnya Tuhan Roh Kudus itu dalam hidup kita, gitu ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, saudara. Ternyata ketika kita memahami hal ini dan ketika kita mengingat kembali perbincangan Yesus dengan Nikodemus, betapa pentingnya sebenarnya Roh Kudus itu dalam hidup kita, saudara. Banyak orang berpikir bahwa oh ya sudah dibaptis melalui air, itu sudah cukup. Lalu ketika mendengar baptisan Roh Kudus, ketika mendengar tentang kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus dan sebagainya, ada beberapa orang yang nggak begitu mau bergerak ke arah sana, saudara. Ya, tapi ketika kita memahami di sini perbincangan Yesus dengan Nikodemus, saudara, Yesus berbicara secara khusus, bahkan Dia seperti ini. Kamu dilahirkan secara daging. Yang dilahirkan secara daging tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Itu sangat jelas sekali Yesus berkata seperti itu. Lalu yang menarik bahwa Yesus berkata bahwa kita harus dilahirkan kembali. Saudara dan saya harus dilahirkan kembali. Melalui apa, saudara? Air dan roh. Jadi saudara berbicara tentang bagaimana kita menerima Roh Kudus, bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus, terutama dikuasai Roh Kudus dalam hidup kita, itu sangat penting. Karena ternyata anugerah keselamatan, Yesus yang menebus kita, Yesus yang membasuh kita dari setiap dosa-dosa kita, dosa yang mengakibatkan maut, saudara ya. Dari dosa yang mengakibatkan maut, yang sebenarnya semua dosa mengakibatkan maut. Tapi darah Yesus membasuh kita, darah Yesus menebus kita. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kita juga harus dilahirkan kembali
oleh Roh, saudara. Kita harus menerima yang namanya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu ketika kita berpikir bahwa bahwa ini sudah terjadi dalam hidupku, ini sudah terjadi, aku sudah terima Roh Kudus, gitu ya. Ini banyak orang yang ketika saya membahas tentang hal ini, ada beberapa tempat yang agak terintimidasi ketika, Pak, saya sudah terima Roh Kudus atau belum? Karena saya kok merasa belum dibukakan dalam bahasa lidah dan lain sebagainya. Bahasa lidah adalah salah satu tanda Roh Kudus turun dalam hidup kita. Ya, bahasa lidah salah satu tanda. Tapi tanda yang sangat kuat adalah bukan cuma sekedar bahasa roh, tapi terjadi pendewasaan di dalam hidup kita. Terjadi yang namanya metanoia, terjadi yang namanya metamorfosis dalam hidup kita. Kita yang terus dilahirkan dengan karakter-karakter yang di-upgrade sama Tuhan sendiri. Itu adalah salah satu tanda yang sebenarnya sangat-sangat perlu diperhatikan. Banyak orang berpikir dengan berbahasa lidah sudah. Enggak, saudara. Ya, harus terjadi perubahan paradigma dalam hidup kita. Harus terjadi yang namanya upgrade dalam hidup kita. Harus terjadi yang namanya pendewasaan dalam hidup kita. Ini yang perlu diperhatikan, saudara. Dan ketika kita melihat di dalam Roma 8, dari ayatnya 9 sampai 14, ini juga sangat-sangat jelas dikatakan. Dikatakan, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, ini ketika digarisbawahi, yang selanjutnya, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini jelas, saudara ya. Artinya itu sudah wajib, kudu, mesti, saudara ya. Roh Kudus turun atas hidup kita dan menguasai hidup kita, saudara. Banyak orang, oh enggak lah, udah baptisan air saja cukup. Tidak, saudara. Roh Allah harus diam dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena roh Allah yang memampukan kita. Kita akan bahas, saudara. Kita akan belajar. Kita akan belajar sama-sama. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus, bahkan dikatakan, saudara. Jadi ini harus ada dalam hidup kita. Karena ini, kalau saudara mengerti, saudara, darah Yesus yang menebus kita. Darah Yesus yang membasuh kita. Darah Yesus yang mentahirkan kita, mendamaikan kita. Tapi jangan lupa, Roh Kuduslah yang memeteraikan kita. Roh Kudus yang memeteraikan kita. Sehingga anugerah keselamatan ini benar-benar jadi dalam hidup kita, saudara. Ya, jadi harus dipahami tentang hal ini dan harus diaktifkan dalam hidup kita masing-masing semuanya, saudara. Ya. Lalu ketika kita baca selanjutnya, jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, ketika kita mengerti, saudara, makanan roh kita adalah mengerjakan apa yang keluar dari mulut Allah sendiri. Makanan bagi roh kita. Yesus juga berkata apa? Makanan manusia bukan hanya dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman yang keluar dari mulut Allah ini adalah apa, saudara? Kebenaran. Ya. Jadi untuk memaintain kesehatan roh kita. Ya, kita ini kan manusia kan tubuh, jiwa, dan roh. Tapi akan menjadi sangat salah ketika kita melihat cermin lalu kita berkata, ya inilah saya. Tapi saya punya jiwa, saya punya roh. Enggak, saudara. Kita ini adalah makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh ini. Itu yang harus dipahami dan kebanyakan tidak menyadari. Banyak orang berpikir aku adalah makhluk daging yang punya roh. Kebalik, saudara. Kita adalah makhluk roh yang tinggal di dalam daging ini. Jadi kalau kita berpikir gini, coba yang mana, saudara? Apakah kita ini makhluk bumi yang sebenarnya kita belajar bagaimana untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah, atau kita sebenarnya makhluk kerajaan Allah yang sebenarnya retreat di bumi, yang kita sebenarnya dilatih sama Tuhan di bumi. Supaya apa? Supaya ketika kita kembali lagi ke dalam kerajaan Allah, sebenarnya kita memasuki yang namanya versi yang the best yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Perlu kita sadari, kita adalah makhluk kerajaan Allah. Kita adalah makhluk kekal, kita adalah makhluk kerajaan Allah. Nah, lalu kenapa? Kenapa kita perlu hidup di bumi ini? Kenapa? Karena Tuhan ngerti, saudara, bahwa ketika saudara dan saya melalui hidup di dalam dunia ini, kita mengalami yang namanya proses, kita mengalami yang namanya hal yang berat dalam hidup kita. Kita mengalami tantangan-tantangan dalam hidup kita. Hal inilah yang akan mengupgrade pribadi kita. Sehingga ketika kita masuk kembali ke dalam kerajaan surga, itu sebenarnya kita memasuki versi yang terbaik, saudara, dalam hidup kita. Apa yang membedakan kita semua dari para malaikat? Sama-sama makhluk kekal. Tapi ketika kita menyadari, nanti ya saudara, ketika saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga, malaikat-malaikat itu pasti ngumpul, saudara. Mendengarkan sharing saudara dan saya mungkin. Mungkin bahkan mereka akan banyak bertanya-tanya kepada kita. Gitu. Gimana ya? Rasanya mengalami banyak hal yang menantang dalam hidup dan mempertahankan iman. Bagaimana ya mengalami hal yang tidak mudah, tapi bisa menaikkan pengucapan syukur. Karena apa? Mereka semua nggak tahu, saudara. Mereka semua tidak mengalami hal itu. Mereka semuanya diciptakan sudah di surga. Nggak ada tuh para malaikat mengalami kesesakan, kesusahan, kepahitan. Nggak ada, saudara. Tapi saudara dan saya melalui itu semua. Dan kita menaklukkan itu semua. Dan inilah yang membawa saudara dan saya menjadi berbeda, sama sekali berbeda. Sehingga apa? Gambaran Tuhan dalam hidup kita itu semakin sempurna, dan semakin sempurna, saudara. Cuma kalau misalnya kita tidak memahami, kita berpikir pada ya hidup itu ya sebenarnya ya yang penting itu di muka bumi ini gitu. Ya agak susah, saudara. Tapi ketika kita menyadari ya kita hidup sementara di muka bumi. Paling banter berapa tahun? Dikatakan raja-raja umurnya sampai 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi ada orang yang pengen hidup kekal di bumi. Dan sebenarnya kalau saudara pelajari, ilmu medis juga mempelajari terus. Dari yang namanya untuk memperlambat penuaan, sampai stop aging, ya kan, teknologi kedokteran itu terus berkembang, saudara. Sampai nanti mempelajari yang namanya anti aging, sampai nanti yang sekarang ini sudah mulai ada apa? Reverse aging. Reverse aging itu apa? Jadi dibalik, nggak semakin menua tapi semakin muda, semakin muda. Saudara nggak sadar, dunia akan terus mempelajari hal ini. Bagaimana untuk mengejar kekekalan hidup di dunia. Nah, itu kan untuk mereka yang tidak mengerti. Oh, kita adalah makhluk kekal, tapi tidak untuk kekal di dunia. Tapi kita kekal untuk hidup bersama dengan Dia di dalam kerajaannya, saudara. Ya, jadi seperti itu. Nah, ketika kita pelajari lagi, dan jika, oke, tadi kita sudah baca tentang hal ini. Oke, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, saudara ya, katakan, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebentar, saudara ya. Ketika kita mengerti, saudara, salah satu perjuangan kita adalah apa, saudara? Memotong keinginan-keinginan daging. Tapi ketika kita melihat hal ini, ya, berarti yang mematikan perbuatan-perbuatan daging kita itu siapa? Siapa, saudara? Kalau saudara pelajari. Tetapi jika oleh roh, siapa yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita? Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa roh memampukan kita. Tapi jangan kebalik. Banyak orang yang gini.
menyerah untuk masuk di dalam versi yang terbaik dalam hidupnya, menyerah untuk berubah, menyerah untuk bertobat. Jadi ketika ayo bertobat, kita ada kelemahan ini nih, kamu ada kelemahan ini nih. Lalu selalu ngomong apa? Ya aku ya kayak gini. Ya aku ya kayak gini. Kalau Tuhan mau ngubah ya Tuhan ngubah gitu. Loh saudara perlu dipahami saudara bahwa oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Jadi roh itu yang memampukan kita. Tapi yang mengambil komitmen, yang mengambil keputusan siapa saudara? Kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang sebenarnya yang kita kerjakan. Ya, Roh Kudus yang menyempurnakan. Tapi kita yang mengambil keputusan. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau bertobat? Apakah kita mau mengupgrade manusia roh kita? Kita yang mengambil keputusan. Itulah kenapa banyak orang berpikir, ya aku ya kayak gini. Aku tuh benci sama ini. Aku tuh pahit dengan orang-orang kayak gini. Ketika konseling, katakanlah, ketika konseling dengan hamba Tuhan dibukakan sama Tuhan. Nah, kamu ada kelemahan ini. Lalu berdalih, ya saya kayak gini. Lalu menyalahkan masa lalunya. Menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Menyalahkan bahkan pemimpinnya. Menyalahkan bahkan mentornya. Terus yang paling banyak apa? Nyalahin setan. Nah, kan gitu, saudara. Ketika kita selalu menyalahkan faktor eksternal dalam hidup kita, lalu kita berpikir bahwa faktor eksternal ini merusak kita, nggak bisa, saudara. Bagaimanapun kita yang mau mengambil keputusan, kita yang harus mengambil keputusan. Saya belajar banyak, saudara, dari apa yang Tuhan bukakan dalam hidup saya pribadi. Saya dilahirkan di keluarga baik-baik. Orang tua saya sayang sama saya dididik sama orang tua saya dengan cara yang baik, yang luar biasa. Tapi saya pribadi, ya tetap waktu dulu ya hancur juga, rusak juga, saudara. Rusak, kalau saya bilang rusak, percayalah, saudara. Cuma saya nggak mau cerita terlalu banyak, saudara. Ya sebagian mungkin dari saudara mungkin tahu ya masa lalu saya ya rusak, saudara. Tapi kalau saya ngelihat istri saya, saudara, dari kecil sudah nggak ada orang tua. Dari kecil nggak ada orang tua, saudara. Lalu tinggal dioper-oper di A, di B, di C, di kota A, di kota B, di kota C. Lalu oleh keluarga besarnya seakan-akan ditolak. Sebagian dari keluarga besarnya memperebutkan warisan orang tua dan lain sebagainya. Lalu istri saya seakan-akan disingkirkan dari situ. Tapi kalau saya ngelihat hidup istri saya, yang genah tuh, ya oke tuh. Kalau kita mau belajar lagi, ada hamba Tuhan yang namanya Bill Wilson, saudara. Itu dilahirkan, saudara, bahkan besar di dalam suatu daerah yang sangat kumuh, daerah yang sangat rusak, bahkan di New York, di Bronx, saudara. Itu bahkan dalam 1 minggu letusan pistol itu pasti terdengar. Dia dianiaya di situ. Dia dipukuli di situ. Dia mengalami banyak hal yang pahit dalam hidupnya. Tapi ya sekarang yang genah tuh. Sekarang ya oke orangnya. Di situ apalagi akhir-akhir ini, saudara, saya ngobrol dengan beberapa orang. Saya tanya dalam hidupnya, saudara. Ternyata sebenarnya ketika saya melihat orang-orang yang selalu menyalahkan faktor eksternal, secara tidak sadar menolak perubahan yang Tuhan mau taruh dalam hidupnya. Menolak upgrade yang Tuhan mau dalam hidupnya. Kalau misalnya kita menyalahkan, ya terutama yang paling sering, ya kalau misalnya zaman-zaman sekarang ini kan zaman prophetic church, ya saudara, zaman gereja kenabian. Nah, di sini nih ada satu permasalahan sebenarnya yang sadar tidak sadar itu mulai muncul, bahwa muncul generasi kekristenan yang pengen segala sesuatunya instan. Kan gitu. Berpikir, oh ini ada kelemahan ini, oh itu pasti ada roh ini gitu ya. Lalu berpikir bahwa cuma dengan sekedar doa peperangan ya, mengangkat benda-benda profetik lalu selesai. Enggak, saudara.
Kita harus menang. Kita sendiri harus mengambil keputusan untuk berubah juga. Saya pernah, saudara, diminta untuk pelayanan dalam satu keluarga. Oh, ini kayak gini, ini kayak gini. Pak, ini ada rohnya, Pak, diperangi, Pak. Iya, ini diperangi, tapi kita juga harus mau berubah, saudara. Karena jelas di sini dikatakan apa, saudara? Oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kita yang mengambil keputusan. Kita yang harus bertobat, saudara. Kita yang harus, istilahnya ya, mengusahakan hal itu. Memang, saudara, kita tidak bisa dengan kekuatan kita tidak bisa berubah 100%. Tapi, saudara, ketika kita paham, sebenarnya loh, saudara, bahwa Tuhan itu tidak melihat sesempurna apa yang kita kerjakan. Ya, saudara. Ketika saya mengalami dari apa yang saya jalani dalam hidup saya ini kok melihat sebenarnya tuh Tuhan itu bukan melihat sesempurna apa yang kita kerjakan. Setepat apa keputusan yang kita ambil. Seperfect apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Nah. Tuhan nggak ngeliat itu. Karena pada kenyataannya bukan seringkali, tapi selalu, saudara, Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang menyempurnakan. Tuhan yang membawa kita di dalam anugerahnya untuk bisa menang di dalam setiap karakter-karakter kelemahan-kelemahan yang kita punya. Tuhan yang beracara, saudara. Nah, lalu berarti ya sudah toh, Pak. Kalau gitu ya wes kita ya udah nggak usah apa-apa, ya udah terima aja kelemahan kita. Ya nggak gitu juga. Karena apa? Ya memang bukan sesempurna apa yang kita bisa kerjakan. Ya memang bukan seperfect apa yang kita kerjakan, setepat apa yang kita kerjakan. Tapi sebenarnya Tuhan tetap melihat effort kita untuk menuju ke sana. Tuhan melihat setiap usaha saudara dan saya, walaupun nggak sempurna, Tuhan lihat, saudara. Bagaimana kita mau berjuang, perjuangan kita itu dilihat sama Tuhan. Dan itu dihargai sama Tuhan. Dihargai oleh Tuhan sendiri. Dan dari apa yang dilihat itulah baru nanti anugerah itu dicurahkan, saudara. Mungkin dari 100% kita cuma bisa menyelesaikan 5% atau 10%. Tapi dengan effort dari apa yang kita kerjakan, kita mau berjuang ke arah itu Tuhan hargai. Itulah kenapa ditulis apa? Oleh roh kita mematikan perbuatan tubuh kita, saudara. Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memerdekakan kita, Tuhan pada akhirnya Tuhan yang mengubahkan kita. Tapi bagaimana kita mau berjuang untuk berubah, itu dilihat Tuhan dan itu dihargai sama Tuhan, saudara. Ya, saudara ya. Jadi dari sini kita akan mengerti ada yang menjadi bagian Tuhan, tapi tetap ada yang menjadi bagian dari hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Bahwa Paulus mengatakan harus terjadi perubahan paradigma. Terjadi metanoia, metamorfosis dalam hidup kita, saudara. Itu metanoia, metamorfosis itu apa? Gini, saudara. Ketika saudara dan saya berubah, menerima kemerdekaan yang dari Tuhan Yesus. Dan ini nggak stop. Oh, saya sudah terima Roh Kudus pada waktu itu. Saya sudah dibebaskan dari beberapa kelemahan saya di waktu itu. Oh iya, tapi itu terus bertumbuh. Kita akan terus dilahirkan kembali. Itulah kenapa kita tuh bukan dibilang perubahannya itu bukan seperti, mohon maaf ya, kucing kecil bertumbuh menjadi kucing dewasa. Bukan seperti itu. Tapi kita dibilang apa, metamorfosis, metanoia, itu bicara tentang apa, saudara? Kalau Anda pelajari bagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu, itu cara bergeraknya berbeda. Cara makannya berbeda. Dan bentuknya pun berbeda. Begitulah yang terjadi ketika kita mau di-upgrade sama Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama memiliki untuk kerinduan
untuk mau dibawa sama Tuhan untuk menjadi the best version dari diri kita. Maksudnya itu bedanya, maksudnya itu bagaimana? Sebeda apa? Ini saudara. Seandainya saudara, seandainya ada mesin waktu, saya kembali ke seminggu yang lalu saya bertemu dengan diri saya, belum tentu ketika ngobrol bisa satu bahasa, satu paham. Bisa jadi kita berdebat dan nggak ketemu ujungnya di mana, karena apa? Saya yang sekarang dan saya yang minggu lalu adalah orang yang berbeda. Lu berbedanya gimana? Kita mengalami pendewasaan di dalam Kristus. Ketika saudara dan saya mengalami pendewasaan di dalam Kristus, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah kita memutuskan dengan cara yang berbeda. Kita memiliki kebijaksanaan yang berbeda. Kita memiliki sisi pandang yang berbeda. Kita pun menghandle permasalahan-permasalahan dalam hidup kita pun dengan cara yang berbeda dengan diri kita yang sebelum-sebelumnya. Harus, kudu, mesti, saudara, kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Kita mengalami kedewasaan di dalam Kristus. Di situ sebenarnya saudara bisa pelajari di dalam firman Tuhan. Ya, banyak gini, ketika ada orang-orang yang berkata bahwa, wah, saya disuruh sama Tuhan untuk melakukan A, lalu saya tidak mengerjakan, lalu Tuhan marah sedemikian rupa dan seterusnya, Tuhan sedih, Tuhan nangis dan sebagainya. Gini saudara ya, mungkin perasaan itu baik untuk membuat dia untuk bertobat, tapi coba ketika kita pelajari lagi, sebenarnya kalau misalnya kita dapat sebuah perintah dari Tuhan, lalu kita tidak bisa mengerjakan sempurna seperti yang agenda yang kita tetapkan, dan kita berpikir itulah yang Tuhan mau. Lalu banyak orang yang merasa terintimidasi dari apa yang dia kerjakan dan tidak sempurna, sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu lagi dari Tuhan, tugas untuk dikerjakan lagi, dia enggan untuk mengerjakan karena dia bilang apa? Wah, aku nggak bisa, aku nggak kuat. Oh, kemarin aku juga ngerjakan, ternyata nggak bisa 100% sempurna. Aku nggak mau membuat Tuhan sedih, aku nggak mau membuat Tuhan kecewa. Nanti kalau aku kerjakan hal ini, nanti nggak sempurna seperti yang Tuhan mau, nanti Tuhan sedih. Dan benar, nggak gitu, saudara. Coba kita lihat kembali. Toh di tugas-tugas sebelumnya, ketika kita tidak bisa mengerjakan sampai titik sempurna pun, Tuhan yang menyempurnakan. Jangan takut untuk menerima, dalam tanda kutip ya, mandat dari Tuhan untuk kita bisa mengerjakan hal itu. Kerjakan, saudara. Tapi saya tidak bisa memberikan sempurna seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau bukan kesempurnaan. Yang Tuhan mau apa? Ya udah kerjakan. Nanti Tuhan yang menyempurnakan. Baca di dalam firman Tuhan, saudara. Bahwa sebenarnya yang membuat Tuhan Yesus sedih sampai bahkan Tuhan Yesus nangis itu apa sih? Kebebalan. Kekerdilan. Kalau kita belajar ya, kenapa Yesus menangisi Yerusalem? Karena di situ Tuhan mendapati ada kebebalan. Karena di situ Tuhan mendapati orang-orang pada waktu itu yang tidak mau berubah dan tidak mau bertobat. Melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan, tapi mereka tidak mau berubah. Mereka tetap kokoh dengan agamawinya, saudara. Di situ Tuhan Yesus sedih dan menangis. Kenapa Tuhan Yesus sedih sampai bahkan marah? Kalau saudara pelajari, ada Tuhan Yesus pernah mengutuk satu desa bahkan. Dikatakan apa? Kalau seandainya dulu Sodom Gomora melihat apa yang engkau kerjakan, mendengar pengajaran yang seperti engkau dengar, tentunya dia tidak perlu mengalami apa yang terjadi pada waktu dulu. Kenapa Tuhan ngomong kayak gitu? Sampai marah. Sampai akhirnya sedih, kemarahan itu terjadi. Kenapa? Karena didapati kebebalan di situ. Karena didapati kekerdilan di situ. Itulah kita harus mengerti, saudara. Harus terjadi pendewasaan manusia roh dalam hidup kita. Kita harus mengalami evolusi dalam hidup kita. Kita harus mengalami metanoia. Kita harus mengalami metamorfosis dalam hidup kita. Diri kita yang sekarang, dengan diri kita yang kemarin, dengan diri kita yang minggu lalu, bulan lalu, harus menjadi orang yang berbeda.
Minimal, saudara. Ketika kita mau berubah, kita mau bertobat, 1% aja dalam hidup kita. Sehari 1% aja. Anda kalau melihat, dalam 1 tahun, itu bisa 300% lebih kita di-upgrade. Kita yang mengambil keputusan, saudara. Dengan kelemahan-kelemahan kita. Dari apa yang kelemahan daging kita mengambil keputusan untuk mau melepaskan hal itu, untuk mau bertobat dari itu semua. Roh Tuhan yang akan memampukan kita. Roh Tuhan yang memampukan kita. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa peran Roh Kudus di sini sangat penting dalam hidup kita. Yang pertama tadi kita melihat bahwa ternyata Roh Kuduslah yang memeteraikan kita. Dan ternyata pemeteraian itu bukan terjadi hanya ketika kita menerima Tuhan Roh Kudus saja. Kita lihat kembali, saudara. Kita lihat kembali. Kita bakal bolak-balik terus di Roma ini. Ya. Bukan cuma ketika kita menerima Tuhan Roh Kudus saja dalam hidup kita, tapi ketika kita mau hidup dan Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Ya, kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Orang tidak memiliki roh Kristus, bukan milik Kristus. Di situ kita mengerti, roh Tuhan harus berkuasa dalam hidup kita, dan kita harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Saudara ya. Dan yang menarik lagi, bukan di sini kita juga bisa melihat di ayatnya yang ke-14, saudara. Di situ dikatakan apa? Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah, saudara. Ya, di situ kita harus mengerti, saudara. Oh, ternyata kita harus hidup di dalam pimpinan roh Allah. Nggak cukup, kita nggak boleh cukup puas ketika kita merasa kita sudah terima Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus pastikan hidup kita menjadi golongan orang-orang yang hidup dipimpin Roh Allah. Kita harus pastikan hidup kita harus pastikan diri kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang hidup oleh Roh, bukan menurut daging, saudara. Sekali lagi, memang banyak kelemahan yang kita punya. Ayo, hidup dalam pimpinan Roh Allah. Di situ kita akan melihat bagaimana sebenarnya Tuhan mau mengupgrade hidup kita. Sehingga ketika, terutama saudara, sebenarnya, kita yang sudah hidup di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Saya tuh pernah sharing dengan beberapa teman saya, saudara. Dia juga hamba-hamba Tuhan. Dia cukup terkejut ketika saya mengadakan, saya terlibat untuk boleh bagi firman di dalam satu seminar, dan itu dibuka umum. Lalu dia menemui adik dari orang tua saya ikut di kelas itu. Ya, jadi adik dari mama saya, adik-adik dari papa saya, sepupu-sepupu ikut mau mendengarkan. Saya pada waktu itu saya tidak menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang spesial juga sebenarnya. Tapi ketika teman saya ini, rekan saya ini bertanya, aku kok ngelihat si ini. Itu bukannya saudara papa ya? Itu bukan saudara mama ya? Oh iya, gitu. Oh iya. Udah. Lalu ketika kita mengadakan kebaktian di satu tempat, dan itu kebaktian kita boleh bertemu muka, saudara ya, bukan secara online. Saya melihat juga saudara dari orang tua saya datang. Lalu ketika minta didoakan, mereka termasuk orang-orang yang antri juga untuk minta didoakan. Tapi saya selalu ngomong, udah it's okay, nanti aja, nanti kita doa sama-sama, saya bilang. Lalu teman saya ini berkata, loh, itu saudaramu kan ya? Dia bilang, oh itu adiknya papa kan, itu adiknya mama, dan itu sepupu dan lain sebagainya. Lalu dia di situ bertanya sama saya, lo kok bisa ya? Lo emang kenapa, saya bertanya. Oke, tes 1. Suara saya aman? Mohon maaf, saya harus pastikan karena saya ngelihat di monitor saya freezing dan nggak ada suaranya. Saya mau pastikan suara saya aman. Aman, Pak. Aman ya. Oh, Aman. sorry. Saya soalnya lihat di monitor saya kok freeze gitu. Mungkin jaringan internet yang di tempat saya. Oke.
Lalu ternyata dia juga dia berkata seperti ini, cukup jarang ada hamba Tuhan yang ketika dia preaching atau dia melayani lalu keluarganya mau dengar. Saya di situ kaget, Saudara. Saya di situ kaget dan saya merasa, wow, Saudara. Saya merasa, wah Tuhan anugerah ya Tuhan ya. Lalu saya mencoba untuk memberanikan diri untuk tanya dengan keluarga saya. Karena seringkali kalau misalnya saya datang ke rumah keluarga saya di kota tertentu, kami biasanya setelah makan malam lalu kita gathering, kita ngobrol sama-sama, kita nyembah Tuhan sama-sama. Saya beranikan diri saya untuk bertanya, loh kok mau sih dengerin apa yang saya sharingkan? Aku ini loh cuma keponakan, aku ini loh cuma ya junior lah di antara keluarga-keluarga yang lain. Secara umur saya ini sangat muda dan secara pengalaman saya juga jauh dibandingkan dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang lain. Di situ saya terharu ketika mendengar keluarga saya ngomong gini, karena kami ngelihat perubahan hidupmu, karena kami melihat ada karakter yang berubah dalam hidupmu. Di situ saya ngerti, Saudara. Ketika ada sebagian dari saudara-saudara, dari teman-teman saya ketika sharing, kenapa dia tidak bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Karena sebenarnya ketika saudara mengerti, untuk kita melayani orang-orang yang di luar sana, maksudnya di luar sana itu tidak satu atap dengan kita, terutama di luar pulau dan lain sebagainya. Kita mudah untuk bisa menjadi berkat. Karena dari apa yang kita katakan, dari wahyuan yang Tuhan berikan, di situ kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Entah itu Tuhan bukakan mujizat dan lain sebagainya. Di situ kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Tapi di tengah-tengah keluarga kita, sebenarnya di sini ya saudara, saya melihat bukan omongan kita yang didengar. Bukan sejago apa kita sebenarnya dibukakan pewahyuan yang dari Tuhan, itu yang bisa menjadi memberkati keluarga kita. Bukan, saudara. Bukan sejago apa kita menegur mungkin adik kita, kakak kita, mungkin saudara kita, sepupu kita, atau mungkin om kita, dan lain sebagainya. Enggak, saudara. Bukan sejago apa kita bisa ngomong. Tapi yang seringkali di dalam keluarga, terutama yang satu atap dengan kita, terutama mungkin om-om, sepupu, adik kakak, dan lain sebagainya. Yang dilihat adalah karakter kita. Di sini saya bisa melihat sebenarnya, sebenarnya pelayanan di tengah-tengah keluarga itu bukan pelayanan kita ngajar atau apa, enggak. Saya sebenarnya di tengah-tengah keluarga saya nggak banyak ngomong, saudara. Yang penting saya ya ketika dulu banyak melakukan kekonyolan di waktu masih saya SMA, di waktu saya SMP, sekolah yang menyusahkan keluarga besar. Di situ ketika saya bertobat, masuk dalam pelayanan, dan saya bertemu dengan saudara-saudara saya beranikan diri saya untuk kembali ngobrol dengan saudara-saudara saya ini, dan saya minta maaf. Dan dari situ sebenarnya secara tidak sadar. Jadi kalau saya mau ngomong bahwa ini loh saya kayak gini, saya juga nggak sadar, saudara. Tuhan membawa saya ke arah sana. Tapi dalam diri saya cuma gini, Tuhan aku mau Tuhan jadi berkat di tengah-tengah keluargaku. Di situ sebenarnya Tuhan bawa untuk saya ketika di tengah-tengah keluarga saya nggak banyak ngomong, nggak banyak khotbah dan lain sebagainya. Saya cuma ya melayani mereka dengan cara apa? Kalau saya bisa memberi makan ke orang yang di luar sana, saya bisa pelayanan ke jalan-jalan, saya bisa mengantarkan makanan, minuman, dan ngajak ngobrol mereka yang di luar sana. Saya juga harus bisa melayani keluarga seperti itu, saudara. Jadi saya kalau bisa saya bawakan makanan, hal-hal kecil, saudara. Saya menawarkan minuman, saya melakukan cuma hal-hal kecil gitu, dan ternyata itu yang berbicara di tengah-tengah keluarga saya. Itulah yang ternyata bisa menjadi berkat, saudara. Karena ternyata di situ saya mengerti, ketika kita masuk di dalam pelayanan keluarga, sebenarnya bukan pelayanan preaching atau apa, enggak. Tapi pelayanan karakter, saudara. Di situ sebenarnya Tuhan bukakan secara tidak sadar. Nah, itu baru bisa terjadi ketika kita mengalami evolusi bersama dengan Tuhan.
Kita mengalami metamorfosis bersama dengan Tuhan. Kita mengalami pendewasaan sehingga kita menjadi orang yang berbeda. Nanti saudara ya, kita nggak banyak ngomong di tengah-tengah keluarga kita. Kita nggak banyak khotbah atau apa, nggak banyak negur atau ya negur, wah kamu kayak gini salah, itu dosa dan lain sebagainya. Kita nggak banyak kayak gitu. Tapi kita bisa berubah karakter kita, cara kita melayani, cara kita ngomong dan lain sebagainya. Itu keluarga sendiri yang nanya, saudara, kamu hidupmu berubah ya? Kok bisa ya? Gitu. Dan gak jarang mereka berani membuka permasalahan hidupnya untuk sharing dengan saya. Saya merasa terhormat. Saya cuma ngomong gini, ya ampun, aku ini loh siapa? Aku ini siapa sih? Saya ini masih muda. Gitu. Tapi ketika Tuhan bukakan hal itu kehormatan buat kita, saudara. Ya, jadi sangat penting kita sebagai anak-anak Allah, kita yang mengaku sebagai keluarga besar di dalam Kristus, kita yang dilahirkan kembali melalui air dan roh, mengalami yang namanya pendewasaan. Hidup di dalam pimpinan roh Allah, hidup oleh roh, bukan menurut daging. Pak, susah, it's okay. Kita mengambil keputusan, kita kerjakan walaupun nggak bisa 100%, kerjakan sejauh apa yang kita bisa. Tuhan lihat, saudara. Tuhan yang menyempurnakan. Ya, di situ saudara ya. Ini tinggal sedikit lagi saya secara khusus mau sampaikan apa yang Tuhan bukakan akhir-akhir ini, saudara. Saya berharap ini bisa disampaikan dengan cepat, saudara ya. Jadi beberapa waktu kemarin Tuhan di dalam mimpi saya, saudara, saya dibuka sama Tuhan. Saya di situ cuma Tuhan katakan seperti ini. Nah, di zaman sekarang ini, sampai di masa-masa mendatang, sebenarnya setan itu pasang perangkap lebih banyak. Mereka akan menuntut lebih banyak. Tapi sebenarnya di situ aku nggak akan banyak ngomong terlalu banyak, nggak akan banyak ngasih perintah terlalu banyak ke anak-anakku, hamba-hambaku. Karena apa? Ketika anak-anakku, hamba-hambaku nggak bisa nangkep dengan benar, tuntutan itu bisa muncul. Loh, saya bilang ini, loh jadi maksudnya gimana? Aku akan mewahyukan apa yang harus menjadi bagian dari anak-anakku, kerjakan, hamba-hambaku kerjakan, bukan lagi melalui perintah. Tapi apa yang tersembunyi dalam hatiku, bahkan sebelum surga tahu, bahkan sebelum malaikat-malaikat tahu, anak-anakku, hamba-hambaku di bumi ini harus tahu yang masih tersembunyi dalam hatiku. Belum aku perintahkan keluar. Anak-anakku, hamba-hambaku harus tahu. Setelah saya terjaga, saudara, setelah saya terbangun, saya bawa ini kok aneh ya. Lewong kita sampai zaman sekarang ini aja gitu. Kita juga masih struggle, kita berjuang untuk bisa dengar suara Tuhan, untuk bisa memahami bahasa Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan katakan aku akan lebih banyak diam, tapi apa yang tersembunyi dalam hatiku, anak-anakku, hamba-hambaku harus tahu, itu terasa kayak sesuatu yang nggak masuk akal, saudara. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian saya sampai di dalam pembacaan ini. Di situ saya mengerti apa yang Tuhan maksud itu seperti apa, saudara. Karena terdengar sangat tidak masuk akal. Terutama ketika dikatakan apa yang tersembunyi di dalam hati Tuhan, kita harus tahu, bahkan sebelum surga tahu, kita harus tahu. Disitulah kenapa kita harus memerintahkan malaikat. Kenapa? Karena malaikat belum tahu terkadang. Karena itu masih tersembunyi dalam hati Tuhan. Tapi saudara dan saya harus tahu. Loh, ini gimana gitu ya. Yuk kita buka sama-sama, saudara. Kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus 2 ayat yang 10 sampai 13. Ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Ya, sekali lagi inilah kenapa kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan Roh Kudus. Minimal libatkan Tuhan dalam segala hal. Saya mungkin kalau dengan bahasa hal sekecil apapun tanya Tuhan, orang langsung stres, saudara. Mau ganti baju, mau pakai baju apa, tanya Tuhan. Aku melongo dulu, nanti ditanyain sama suaminya atau istrinya, sama anaknya. Papa lagi ngapain? Lagi ditanya Tuhan nih, Papa mau pakai baju apa? Itu terdengar sangat, gimana ya?
Kadang-kadang pusing juga gitu. Nanti mau makan di luar, nanti stop dulu di depan restorannya, terus diem. Pak, ini kita jadi makan nggak? Sebentar, Papa tanya dulu sama Tuhan. Itu kan agak pusing juga. Dan saya percaya Tuhan Yesus pada waktu dulu ya nggak kayak gitu. Di persimpangan terus murid-murid ngeliat Tuhan Yesus diam loh. Ini Tuhan kok diam? Oh sebentar, Tuhan lagi tanya sama Bapak. Gitu kan nggak kayak gitu, saudara. Tapi bergerak seirama dengan Tuhan. Itu bukan ketika di persimpangan kita baru tanya. Enggak. Kita bergaul. Dari pergaulan kita, nanti kita ngerti. Ini ke kanan atau ke kiri. Minimal, libatkan Tuhan dalam segala hal itu minimal, saudara. Kita mau mengerjakan apa? Ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku akan ngerjain ini ya. Tuhan, aku tak ngambil ini ya. Tuhan, ini ada beberapa proyek. Aku ngambil proyek yang ini. Kalau kita tulus mau mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan yang mana yang menguntungkan ya saudara. Yang mana yang Tuhan mau dan mana yang menguntungkan menurut daging kita, terkadang itu dua hal yang berbeda, saudara. Kita berpikir, oh yang Tuhan mau itu pasti menguntungkan, belum tentu. Terkadang apa yang menyakitkan buat daging kita itu ternyata obat buat roh kita untuk bisa bertumbuh. Terkadang seperti itu, saudara. Jadi belajar untuk masuk di dalam hubungan yang tulus. Bukan tanya sama Tuhan untuk tanya yang mana yang menguntungkan secara daging, mana yang lebih bikin cuan. Enggak, saudara. Tapi kita tanya sama Tuhan, kita melibatkan Tuhan untuk mencari apa yang Tuhan mau. Ya, sebenarnya saya mau kesaksian dari apa yang saya alami, tapi ini waktu cukup singkat, jadi kita kejar dulu, saudara ya. Oke. 1 Korintus 2 ayat 13. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Itu di situ kita mengerti, saudara ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Dari sini kita bisa ngerti, saudara ya. Ketika Tuhan sampaikan sebenarnya di masa-masa sekarang sampai masa-masa yang mendatang ini, Tuhan berkata bahwa Tuhan sampaikan bahwa aku nggak akan banyak ngomong dan memerintah sesuatu, tapi apa yang tersembunyi dalam hatiku, anak-anakku, hamba-hambaku harus tahu. Supaya apa? Menghindarkan kita dari tuntutan si jahat, saudara. Karena kalau itu sudah keluar dalam bentuk perintah, bagaimanapun si jelek ini, setan ini, dia menyiapkan tuntutan-tuntutan. Tapi kalau itu masih tersembunyi dalam hati Allah, dan saudara dan saya tahu, dan kita mengerjakannya secara tidak sadar, di situ setan nggak bisa pasang tuntutan apapun. Bisa nangkap, saudara ya, di situ. Inilah sebenarnya begitu Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Loh, gimana kita bisa mengerti apa yang tersembunyi dalam roh, dalam hati Tuhan? Saudara, di sini dikatakan bahwa siapa yang tahu yang tersembunyi dalam hati Tuhan, dalam hati manusia, selain roh manusia itu sendiri. Siapa yang tahu tersembunyi dalam hati Tuhan? Selain roh Tuhan. Di situ kita bisa memahami, saudara. Bukankah roh yang sama tinggal di dalam hidup saudara dan saya? Itulah kenapa kita harus menjalin pergaulan dengan Tuhan Roh Kudus. Itulah kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Loh, emang bisa, Pak? Itu belum dalam bentuk perintah, tapi kita bisa mengerjakan apa yang di hati Tuhan. Bisa. Itulah kenapa nanti di dalam pemisahan kambing dan domba, kambing merasa sudah mengerjakan apa yang Tuhannya mau. Kambing berkata apa? Kapan aku nggak memberi engkau makan? Kapan aku tidak memberi engkau pakaian? Kapan aku tidak melakukan ini dan itu dan lain sebagainya? Dia merasa sudah mengerjakan, saudara. Tapi ketika kita mempelajari golongan domba, ini adalah golongan orang-orang yang bahkan dia tidak sadar bahwa dia mengerjakan apa yang ada di hati Tuhan. Kapan aku memberi engkau makan? Dia nggak sadar, saudara.
Dari sini sebenarnya kita juga bisa belajar bagaimana Yesus hidup di muka bumi. Itu sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bisa meraba hati Tuhan dan bergerak kemana yang Tuhan mau. Loh, gimana? Pelajari saudara bahwa Yesus juga berkata apa? Apa yang dia kerjakan? Itu sebenarnya yang Bapa mau. Di situ sebenarnya dia mengajari ini loh. Hidup sebagai manusia untuk meraba hati Tuhan tuh kayak gini. Loh gimana? Dia mengatakan bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah yang Bapa mau. Tapi ketika kita pelajari saudara, setiap mujizat yang dia kerjakan, setiap hal-hal besar yang dia kerjakan, yang Tuhan kerjakan, sebagian besar itu selalu diawali dengan apa? Lalu tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Pak, apakah melalui belas kasihan saja yang tiba-tiba muncul? Enggak juga, saudara. Itulah kenapa libatkan Tuhan dalam segala hal. Dengan bahasanya, dia akan memberikan arahan-arahan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita melakukan apa yang ada di hatinya, bahkan secara tidak sadar sekalipun. Tulus, saudara. Libatkan Tuhan dalam segala hal, bukan tanya mana yang sekedar menguntungkan dan mana yang tidak. Kita tanya sama Tuhan bukan karena takut rugi, kita tanya sama Tuhan bukan karena takut bayar harga, kita tanya sama Tuhan karena pengen untung lebih, enggak. Kita tanya sama Tuhan karena kita mengejar apa yang Tuhan mau. Masuk di dalam ring yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Karena di dalam segala sesuatu, sebenarnya semesta ini saudara, tidak ada satu hal pun yang luput dari hadapan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang luput dari hadapan Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Tapi ketika saudara memahami, ada beberapa hal di dalam pengetahuan Tuhan, Tuhan biarkan. Lu maksudnya Tuhan biarkan itu apa? Ya kayak salah satu contoh hal-hal yang kecil yang terjadi gitu. Tiba-tiba ada burung yang tiba-tiba belok ke kanan, ke kiri atau kayak gimana. Itu sudah Tuhan biarkan karena apa? Sudah sejalan dengan hukum Tuhan. Ada orang-orang yang menolak Tuhan sebenarnya lalu hidup serampangan apa segala macam. Dia keluar dari ring Tuhan. Dia menolak karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ada di satu titik Tuhan biarkan. Ini loh kenapa saudara. Ada kadang-kadang kita melihat orang-orang di luar sana Pak. Dia hidup sembarangan gini. Kok aku ngelihat kok hidupnya kok diberkati. Oh ya yakin. Apakah itu diberkati? Orang kelimpahan secara keuangan belum tentu diberkati saudara. Karena berkat dan hal-hal material itu adalah dua hal yang berbeda. Berkat adalah berkat. Tapi hal-hal yang material belum tentu berkat yang dari Tuhan. Di situ dikatakan apa saudara dalam firman Tuhan? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan susah payah akan menambahinya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya sebenarnya terjemahannya berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan tidak ada kesusahan di dalam. Artinya apa? Ketika uang itu datang. Ya, ini secara global kan orang selalu menggambarkan hal itu. Uang itu datang dan itu bukan berkat yang dari Tuhan. Dia akan selalu datang bersama-sama dengan kesusahan di dalamnya. Lu kesusahan apa itu? Macam-macam dengan berbagai macam permasalahan. Itulah terkadang kenapa saudara ada orang-orang yang memegang secara keuangan lebih banyak dari hidup kita, tapi sebenarnya kita bisa tidur lebih nyenyak daripada mereka. Kenapa saudara? Karena seringkali uang yang masuk dalam hidup mereka itu belum tentu berkat yang dari Tuhan. Ada kesusahan di dalam. Kita lalu bertanya-tanya, kenapa mereka kok lebih kaya? Kenapa kok apa yang mereka kerjakan seakan-akan berhasil dan lain sebagainya? Mungkin mereka sudah Tuhan biarkan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang hukum dunia. Mereka kerja seperti apa, ya mereka mendapatkan seperti itu. Kenapa kok aku kok kayaknya berat? Enggak, saudara. Karena Tuhan mau upgrade hidup kita dari dalam. Kita menerima hal itu karena sebenarnya kita sudah kuat untuk menerima hal itu. Bisa nangkap saudara ya? Itu loh saudara. Ada yang Tuhan biarkan. Di dalam apa yang Tuhan tahu, semua yang Tuhan tahu, tidak ada satupun yang luput dari hadapan Tuhan. Ada yang Tuhan biarkan, tapi ketika ada orang mau melangkah lebih dalam, ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi. Tapi ketika saya bertanya, kita kan sering ya dengar kata-kata gini, apa yang Tuhan izinkan terjadi, tenang, apa yang Tuhan izinkan terjadi, pasti itu yang terbaik. Ketika saya pelajari lebih dalam, itu sebenarnya nggak alkitabiah juga, saudara.
Oh iya, Alkitabiah. Bukankah tertulis dalam firman Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ya, itu yang Tuhan rancangkan, bukan yang Tuhan izinkan. Bisa nangkap ya, saudara? Bahwa ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya pengen tato di wajah, gitu. Saya pengen melakukan ini, saya melakukan itu, aku boleh nggak Tuhan? Boleh nggak Tuhan? Itu kan minta izin, saudara. Kalau misalnya minta diizinkan atau tidak, mungkin jawabannya ya boleh, kata Tuhan kayak gitu. Diizinkan, diizinkan. Tapi pertanyaannya, apakah yang Tuhan izinkan ini yang terbaik? Belum tentu. Coba kita tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini yang Tuhan mau? Belum tentu jawabannya sama, saudara. Tapi banyak orang Kristen yang secara nggak sadar, kebanyakan pola hidupnya membawa dirinya di dalam level yang hanya sekedar Tuhan izinkan. Apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Belum tentu. Suatu saat bayar harganya, saudara. Serius. Itu yang sekedar Tuhan izinkan. Itu yang sekedar Tuhan izinkan dia. Istilahnya gini, itu tuh udah di tebing-tebing tuh, saudara, yang Tuhan izinkan. Maksudnya apa? Ya dibilang dosa yang nggak sampai dosa, tapi dibilang apa yang Tuhan mau juga sebenarnya bukan yang Tuhan mau. Tapi ya itu cuma sekedar diizinkan saja. Sangat maksud saya, saudara. Tapi ketika ada orang yang mau masuk lebih dalam, itu sebenarnya ada yang tadi saya bilang ada yang Tuhan biarkan, ada yang Tuhan izinkan, ada juga beberapa hal yang Tuhan perintahkan. Oh, itu luar biasa, saudara. Sudah luar biasa. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Apa, saudara? Belum Tuhan perintahkan. Itu masih tersembunyi dalam hatinya. Itu apa, saudara? Itu apa yang Tuhan mau. Mungkin salah satu contohnya permisalannya seperti ini. Ketika saya sebagai seorang ayah, saya ngomong sama anak saya, Dek, nanti ketika pulang sekolah, kamu kerjakan A, B, C, D, E ya. Itu saya perintahkan. Ketika dia kerjakan, ya sudah. Memang bagian dia untuk dia kerjakan. Tapi misalnya di dalam hati saya ngomong gini, Dek, nanti kamu kerjakan A, B, C, D, E ya. Tapi dalam hati saya ngeliat kayak gini, aduh anakku ini kok rambutnya sudah agak kepanjangan ya. Akan lebih bagus itu rambutnya dirapihkan sedikit. Belum ngomong, saudara. Belum ngomong. Itu masih tersembunyi dalam hati saya. Tapi rupanya anak saya bisa menangkap apa yang tersembunyi dalam hati saya. Selain dia mengerjakan A, B, C, D, E, lalu dia merapihkan rambutnya. Dan ketika kami bertemu, beda nggak, saudara? Beda. Nah, ini loh, saudara. Yuk kita melangkah lebih dalam. Bukan cuma bertanya yang mana yang Tuhan izinkan dan mana yang Tuhan tidak izinkan. Itu tuh sama saja kita bertanya tebingnya di mana dan kita mau berjalan di tebing, saudara. Hati-hati, saudara. Itu bisa jatuh sebentar-sebentar, saudara. Hati-hati, saudara. Karena sekedar Tuhan izinkan itu belum tentu yang terbaik. Tapi apa yang Tuhan mau, itu pasti yang terbaik. Saudara, ya. Dari sini kita bisa memahami dan bukan suatu hal yang mustahil ketika apa yang tersembunyi dalam hati Tuhan itu ternyata saudara dan saya bisa tahu. Gimana caranya? Bukankah roh yang sama yang tinggal di dalam Allah? Bukankah roh Allah sendiri tinggal di dalam hidup saudara dan saya? Ketika kita mau memberikan diri kita dipimpin oleh roh Allah, ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam segala hal, ketika kita mau bergaul dengan Tuhan, ketika kita menaruh hidup kita untuk roh Tuhan bertahta dalam hidup kita, nanti nggak sadar, saudara, apa yang ada di hati Tuhan mendadak itu ada di dalam hati saudara. Itulah yang dikatakan seirama dengan hati Tuhan. Kenapa sebenarnya jauh lebih nyaman seperti ini dan jauh lebih enak seperti ini? Secara pergumulan dan berkat saja, saudara. Kita akan memahami, kita tidak akan meminta apa yang bukan menjadi bagian kita. Kira-kira kan seperti itu, kalau kita seirama dengan Tuhan. Maksudnya kayak gini, Tuhan mau memberi saudara rumah, tapi kita mintanya mobil. Loh, kalau kita minta dikasih langsung nggak sama Tuhan? Oh, nggak semudah itu. Oh, tapi tak puasa, maksa, lama-lama dikasih nggak? Dikasih. Tapi apakah itu yang terbaik? Belum tentu. Tapi kalau misalnya pas saudara minta, saudara ya, pas saudara minta dan itu sudah ada di hati Tuhan. Itu ibarat gini, pas Tuhan mau kasih, pas saudara minta. Langsung dikasih, saudara.
Itu loh kenapa, ayo selaraskan kita dengan hati Tuhan. Ayo bergaul dengan Tuhan Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam perjuangan kita memotong kelemahan-kelemahan daging kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Dan ketika Tuhan membawa hati kita selaras dengan hatinya, saudara, sebenarnya tidak ada satu hal pun dalam kehidupan ini yang bisa terlalu membuat kita khawatir. Karena apa? Kita mengerti tidak ada satu Tuhan pun yang luput dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah kecolongan, terutama untuk saudara dan saya yang masuk di dalam ring yang lebih dalam, yaitu ring golongan orang-orang yang selaras dengan hati Tuhan. Termasuk di dalam ring orang-orang yang mau mengerjakan atau mau mencari apa yang Tuhan mau. Enggak ada satu hal pun yang luput dari hadapan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan kecolongan, enggak mungkin. Anda akan shalom dalam hidup Anda, damai sejahtera dalam hidup Anda. Karena apa? Ketika kita mengalami hal yang berat pun, kita akan mengerti, oh ini sudah waktunya untuk saya jalani. Karena ada beberapa hal yang harus berbuah dalam hidup saya. Oh ya, kita menerima emas 2 kilo itu berkat. Ya kan saudara, akan mudah melihat bahwa itu adalah berkat. Akan mudah untuk kita menaikkan pengucapan syukur kalau kita menerima emas 2 kilo. Mudah saudara, dilihat dari sisi manapun. Itu menguntungkan buat daging kita dan roh kita dan jiwa kita. Kita bahkan kita bisa memakai hal itu untuk hal kedagingan kita. Sehingga kadang-kadang itu meleset dari apa yang Tuhan mau. Bisa, saudara. Tapi ketika Tuhan memberikan yang namanya roh kesetiaan, ketika Tuhan memberikan yang namanya level iman yang lebih lagi, ketika Tuhan memberikan yang namanya karakter Kristus dalam hidup kita, apakah langsung kita mendadak langsung rendah hati? Enggak gitu, saudara. Oh, ini pencurahan melalui impartasi, terima kerendahan hati, terima iman. Oh ya, saya percaya tentang hal itu. Tapi apakah setelah Anda menerima hal itu, setelah itu Anda keluar dari kebaktian, aku sudah rendah hati. Apakah kayak gitu, saudara? Enggak kan? Oh, saya sudah menerima roh kesetiaan. Aku sudah setia. Enggak gitu, saudara. Kesetiaan itu tidak bisa dikatakan kesetiaan sebelum ada badai, banjir besar, dan kita tetap berdiri. Kan gitu, saudara. Enggak bisa dibilang kesabaran sebelum kita mengalami hal yang berat. Hal yang mengundang amarah kita. Tapi kita bisa tetap cool down. Terus yang diimpartasikan itu apa? Yang diimpartasikan itu bukan karakter, tapi benih karakter tersebut. Nah, itu ditumbuhkan melalui apa? Banyak hal yang secara daging nggak nyaman buat kita. Tapi ketika kita menang, di situ akan bertumbuh. Di situ kita akan mengerti, saudara. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman buat daging kita, selama kita masih di dalam ring apa yang Tuhan mau, kita nggak akan khawatir. Dan kita akan mengerti, oh ini ada beberapa karakter yang sebenarnya harus muncul dalam hidupku. Tuhan Roh Kudus, mampukan aku Tuhan. Mungkin di sini aku harus lebih beriman. Mungkin di sini aku harus setia. Mungkin di sini aku harus bersabar. Mungkin di sini aku harus rendah hati. Aku kan apa yang menjadi bagian kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Dan setelah kita dibawa semangat Tuhan semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Percayalah saudara, apa yang Tuhan rindukan untuk saudara dan saya capai, bahkan nikmati, itu melebihi dari impian terliar yang ada dalam kita, dalam kepala kita, sekalian semua. Mimpi terbesar kita bagaimanapun cuma di level just enough. Tapi yang Tuhan mau untuk saudara dan saya nikmati, itu lebih dari cukup. Sama seperti 5 roti 2 ikan. Saudara dan saya mengalami, dikenyangkan, dipuaskan. Tapi jangan lupa, kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan tetap sisa 12 bakul. Itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya. Kita selalu terus mengkristal di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan untuk baca Alkitab, bergaul dengan Tuhan. Mari kita terus di-upgrade sama Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan rindukan
jadi sempurna dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita bisa tutup Alkitab kita, yuk kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap apapun yang Kau bagikan Tuhan dalam setiap hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan atas karya-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini dan mencapai seperti yang Engkau mau. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap apapun yang Kau curahkan dalam hidup kami dan kami boleh menikmatinya. Kami bahkan mengucap syukur atas apa yang Kau sudah sediakan untuk perbekalan kami di masa yang akan datang. Kami mengucap syukur Tuhan Roh Kudus, Engkau mau bertahta dalam hidup kami. Engkau mau berdiam dan membawa kami kemana yang Engkau mau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Roh Kudus. Terus beracara dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berkata Tuhan, tanpa-Mu kami nggak bisa. Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berdaya. Tanpa Engkau menjadi Tuhan kami, tanpa Engkau menjadi Tuhan kami. Tuhan Yesus, Engkau bertahta dalam hidup kami. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Bawa kami semakin selaras dengan hati-Mu. Bawa kami semakin seirama dengan hati-Mu. Bawa kami Tuhan untuk bisa ada, untuk menjadi kesukaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerahkan kepada kami, anugerah khusus untuk meraba hati-Mu. Bergerak kemanapun yang Engkau mau. Sebab Tuhan, ini kerinduan kami, biar kami ada untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap apa yang Tuhan sudah curahkan, benih-benih kebenaran sudah Tuhan bagikan, yang Tuhan curahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mandul, tidak ada yang mati, tidak ada yang kering. Semuanya berakar dengan kuat, bertumbuh sempurna dengan percepatan yang Tuhan mau dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kemanapun kami melangkah, kerajaan Allah ditegakkan. Kemanapun kami melangkah, ada kasih Kristus yang mengalir. Kemanapun kami melangkah, bahkan pengudusan yang dari Tuhan mengalir. Sehingga segala sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak dapat menyentuh hidup kami. Tapi apa yang Tuhan mau, itu nyata sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan pembedaan-Mu di masa-masa ini nyata dalam hidup kami. Pengcoveran-Mu sempurna. Blessing-Mu lebih dari cukup. Kami dikenyangkan, dipuaskan. Kami bisa jadi berkat buat banyak orang, bahkan jiwa-jiwa. Bahkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan sisa 12 bakul. Itu terjadi dalam hidup kami. Jaminan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau yang memeteraikan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Kristianus. Sekali lagi kami mohon dengan kesediaan untuk Bapak Pendeta Kristianus untuk bisa memimpin kita bersama-sama dalam perjamuan kudus. Dengan kasih Kristus kami persilakan. Baik saudara, mari persiapkan roti dan anggur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat melebihi kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat Tuhan, roti dan anggur ini di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan ini di hadapan-Mu Tuhan. Ini bukan lagi roti dan anggur, tapi ini adalah tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Ketika kami makan tubuh-Mu Tuhan, biar setiap DNA ilahi yang Kau taruh dalam hidup kami aktif dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami minum darah-Mu, darah-Mu mengalir dalam peredaran darah kami. Segala sesuatu yang ilahi yang daripada-Mu Tuhan aktif dalam hidup kami. Kami di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Terjadi Tuhan. Kau bertahta dalam hidup kami.
dan Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Kami makan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, kita makan langsung tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, ini adalah darah-Mu, darah perjanjian baru dan kekal. Kami terima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita minum. Oke, puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya, untuk Bapak Pendeta Kristianus malam hari ini, untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara, bulan depan kita akan bersama-sama ketemu kembali pada tanggal 3 Juli. Sekali lagi, kita akan sama-sama kembali bertemu di ibadah pada tanggal 3 Juli. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, di note tanggal 3 Juli kita akan bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Yesus warisanku, Engkau pialaku, tiada yang baik selain Engkau. Engkau telah menunjukkan jalan kehidupan, meneguhkan yang diundikan. Tali pengukur jatuh di tempat permai, milik pusaka menyenangkanku. Hatiku bersuka, jiwaku bersorak, dan mulutku memuliakan-Mu Tuhan, dan mulutku memuliakan-Mu, dan mulutku memuliakan-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kesediaan, mohon Bapak Pendeta Kristianus untuk pimpin kita bersama dalam doa berkat malam hari ini. Satu, shalom, shalom. Yuk, mari kita buka tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Tuhan, setiap apa yang Kau curahkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, berkat Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam hidup kami semua. Apa yang Tuhan curahkan, tidak ada satupun yang tercecer, tapi jadi dalam hidup kami. Bahkan pembedaan di masa-masa ini nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus nyata dalam hidup kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus.